Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama, Owner Pusat Bekam Ruqyah, Ustadz Haji Dr. Yusman Dawolo MKOMI, yang sangat saya hormati dan muliakan beserta keluarga. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan di dalam segala urusannya. Dan tak lupa juga kepada semua jajaran manajemen Pusat Bekam Ruqyah, dari Direktur Utama Ustadz Sukma Wijaya, Manajer SDM Ustadz Arif Nur Aziz, dan semua jajaran manajemen-manajemen yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya muliakan juga. Dan tak lupa juga kepada semua rekan-rekan dari kepala cabang, kasir, terapis, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang masih istiqomah dalam kita melaksanakan mengikuti ya, kajian rutin tiap 2 pekan sekali di setiap hari Sabtu ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang terus selalu istiqomah di dalam menegakkan, mengamalkan, menjalankan warisan sunnah-sunnah beliau yang telah beliau tinggalkan, yang menjadi penerang untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat-umat yang berhak mendapatkan syafaatul udmahnya nanti di yaumul akhir. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatil jannatu bil makarihi wa fitin naru bisyahawat. Jannah atau surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, yaitu kebaikan. Ya. Dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat, hawa nafsu, yaitu keburukan atau dalam arti maksiat. Maka maksiat itu meski tampak indah dan menyenangkan, namun memiliki dampak negatif yang sangat mengerikan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ada banyak dampak negatif dari pengaruh maksiat terhadap kehidupan kita. Itu beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan berikut ini terkait pengaruh atau dampak buruk maksiat yang akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia saja. Ya, ini terkaitnya masih di dunia, ya, bukan dampak di akhirat. Keseluruhan ke-9 ini, 9 pengaruh maksiat ini terkait pengaruhnya di dunia. Pengaruh maksiat pertama yaitu terhalanginya kita dari ilmu. Ya. Pengaruh maksiat yang sangat mematikan ternyata adalah menghalangi pelakunya dari ilmu. Bagi umat Islam, ilmu adalah cahaya. Ya. Dan kemaksiatan adalah kegelapan. Maka jika seseorang melakukan kemaksiatan, ya ini simak betul ya, itu artinya dia sedang menciptakan kegelapan dalam ruang hatinya. Ia akan terhalangi dari cahaya, ia akan terhalangi dari ilmu. Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau yang lebih kita kenal dengan nama Imam Syafi'i adalah sosok ulama besar yang tak dikatakan keilmuannya, terutama di bidang fikih, hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Beliau adalah sosok ulama yang sangat cerdas, sangat kuat hafalannya, ya, paling kuat hafalannya di antara ulama-ulama yang lain. Ketika Imam As-Syafi'i duduk belajar di hadapan guru beliau, yaitu Imam Malik, Imam As-Syafi'i membacakan hadis, ya, di hadapan Imam Malik. Maka Imam Malik dibuat kagum dan terpana, ya, dengan tingginya kecerdasan, kesempurnaan pemahamannya. Sampai-sampai beliau Imam Malik berkata, "Ini arallaha qad alqa ngala qalbika nuro. Fala tudfi'hu bidulamatil ma'siyah." Aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan, yaitu maksiat. Teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehebat apapun, ya, kecerdasan Imam Syafi'i, jika sudah berhadapan dengan kemaksiatan, maka pengaruh maksiat itu akan menghalangi dari cahaya ilmu. Kemudian Imam Syafi'i berujar, "Takautu ila wakini su'a irti farasyadani ila tarkil ma'asi wa ahbaroni bi anna al-ilma nura wa nurullahi la yuhda li'asi." Ya, ini bukan hadis ya teman-teman. Ini perkataan dari Imam Syafi'i. Aku pernah mengadu kepada Waki, ia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Ia memberitahuku ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Ini berbahayanya maksiat itu, ya teman-teman, sehingga, ya, kita kadang di saat belajar, ya, apalagi terkait dengan ilmu apapun, ya, entah itu terkait dengan ilmu agama yang berkaitan dengan akhirat ataupun ilmu terkait dengan dunia, ya. Contoh saja
terkait dengan ilmu-ilmu yang menjadi praktek-praktek kita di dunia saja, di saat kita menghafal ilmu-ilmu tersebut susah luar biasa. Ya, susah hafal, tapi gampang lupa. Ini teman-teman, susah hafal, gampang lupa. Ya mungkin itu dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Penyebabnya dari maksiat-maksiat yang kita perbuat, apalagi terkait dengan ilmu-ilmu agama, contoh hafalan dan sebagainya, ya. Atau ilmu-ilmu agama yang lainnya. Susahnya kita menghafal, susahnya kita memahami, dan susahnya kita untuk bisa mengikuti atau bisa belajar, ya. Kita diberikan kesulitan di dalam kita belajar atau mendatangi majelis taklim. Bahkan seperti pagi ini, ya. Di saat kita enggan, kita kesulitan, kita malas untuk mendatangi majelis taklim, karena majelis taklim kan sumber ilmu, sumber cahaya. Bisa jadi itu penyebabnya adalah dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Penyebabnya dari maksiat-maksiat yang kita perbuat. Inilah teman-teman. Ya. Kemudian ya, pengaruh maksiat yang kedua yaitu adalah terhalangi rezeki. Ya. Pengaruh maksiat yang kedua adalah terhalangi dari rezeki. Sebagaimana ketakwaan itu akan mendatangkan rezeki, maka sebaliknya meninggalkan ketakwaan atau berbuat maksiat berarti membuahkan kemaksiatan dan kefakiran. Ya. Maksiat bisa membuahkan kemaksiatan dan membuahkan kefakiran. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yuhramur rizqa fi dambi yusibuh." Yang artinya sesungguhnya seseorang terhalangi rezeki dikarenakan dosa yang dilakukannya. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4022. Bisa jadi ya di saat kita terhalangi dari kita mencari pekerjaan, ya, dari kita untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang mudah, padahal hakikatnya semua pekerjaan itu mudah. Tapi kita masih mendapat halangan itu, masih merasa kesulitan, ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang seharusnya kita dapatkan dengan mudah. Juga penghalangnya tidak lain tidak bukan adalah dari maksiat-maksiat yang kita perbuat. Makanya ya, di dunia saja dampak maksiat sudah terasa, sudah bisa kita rasakan, apalagi nanti di yaumul akhir. Ya, makanya betul ya, kita jaga betul diri kita dari semua perilaku maksiat apapun, sekecil apapun. Ya. Karena begitu besar pengaruh dampak maksiat itu, ya. Bahkan segala aspek, ya, dari ilmunya juga terhalang, dari rizkinya juga terhalang, ya, bahkan sampai kepada kefakiran. Ya. Kemudian masuk kepada pengaruh maksiat ketiga, teman-teman. Pengaruh maksiat ketiga yaitu hati akan menjadi hampa. Ya, merupakan pengaruh maksiat ketiga yang paling besar adalah hati menjadi hampa. Ini lebih berbahaya lagi. Ya. Seorang yang berbuat maksiat akan mendapati kekosongan pada hatinya. Hatinya hampa, tidak ada yang dia rasakan. Orang yang melakukan maksiat, hatinya semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Hatinya kosong. Kekosongan hatinya ini tidak dirasakan kecuali oleh orang yang di dalam hatinya masih ada kehidupan. Ya. Hatinya kosong atau mati sebenarnya. Ya. Dan dia sendiri tidak merasakan, ya karena kekosongan, kehampaan hatinya ini. Bahwa hatinya sendiri adalah kosong, hatinya tidak ada kehidupan untuk merasakan nikmatnya ibadah, untuk merasakan nikmatnya taat. Ya, sebagaimana sakitnya sebuah luka, ya kalau kita ada luka, tentunya kita kan bisa merasakan. Ya, dan luka itu hanya akan bisa dirasakan
oleh orang yang masih hidup dan tidak bisa dirasakan oleh orang yang mati. Ya. Kalaulah dosa-dosa itu tidak ditinggalkan karena akan adanya kekosongan hati, maka seseorang yang berakal tentu bebas untuk meninggalkannya. Ya. Dan dalam sebuah perkataan hikmah seorang ulama, ya, fa in kunta qad awhasatka dzunub fadaha idza syi'ta wasta'nas. Jika dosa-dosa membuatmu hampa hati, maka tinggalkanlah saja dosa-dosa itu. Jika engkau mau, pasti engkau akan merasa bahagia. Kehampaan hati, kekosongan hati, atau matinya hati, ini juga dampak dari maksiat. Hati tidak peka, teman-teman. Ya, tidak peka terhadap situasi, tidak peka terhadap kondisi. Ya, keadaan ada contoh ya orang di sekitar kita, ya orang di dekat kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, ya karena hati kita tidak peka, ya maka dia akan cuek-cuek saja, ya tidak ada rasa tumbuh empati, ya tumbuh empati apa namanya tidak bisa tumbuh rasa merasakan sakit yang saudara kita atau teman kita atau orang di sekitar kita derita. Orang yang di sekitar kita rasakan. Karena hatinya hampa, hatinya mati. Tidak ada rasa lagi. Inilah bahayanya dampak maksiat. Ya. Dan jangan sampai malah di saat keluarga kita sendiri pun mengalami sebuah musibah, mengalami sebuah keburukan, kita asuh tak asuh. Ya. Kita tidak peduli. Ini sangat berbahaya. Ya. Ini dampak bahayanya hampanya hati, kosongnya hati. Ya. Karena dari pengaruh-pengaruh maksiat yang kita perbuat. Kemudian pengaruh maksiat yang keempat adalah terkucilnya manusia-manusia yang baik, ya, atau terkucilnya terasingnya kita dari orang-orang yang baik di sekitar kita. Jika kita mendapati seseorang yang terkucil dari manusia yang baik, sangat mungkin sekali, ya teman-teman, itu adalah pengaruh maksiat yang ia perbuat. Ya. Seseorang yang terbiasa melakukan maksiat secara tidak langsung, ia sedang menjauh dari komunitas orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Jauh dari orang-orang yang baik. Sehingga terciptalah jarak antara dirinya dengan individu atau komunitas orang-orang yang gemar berbuat baik. Ini bahaya sekali. Ya, karena kita membutuhkan orang-orang baik di sekitar kita. Apa akibat dari kondisi ini? Ya, akibat dari kondisi ini terkucilnya dari manusia yang baik, komunitas yang baik. Ya, ada dua kemungkinan yang akan terjadi kepada kita. Kemungkinan yang pertama, ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkah dan manfaat dari keberadaan teman yang soleh. Ya. Karena teman yang soleh itu kan membawa berkah buat kita. Teman yang baik membawa manfaat, membawa berkah buat kita. Dan tidak ada orang yang akan mengingatkan kita ketika kita berbuat dosa dan maksiat. Tidak ada orang yang akan mengajaknya untuk melakukan kebaikan. Ya. Sementara contoh saja, ya, di saat kita sering melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, dan teman-teman kita itu melihat, ya, tahu, ya, maka kadang ya seperti contoh saja mungkin ya di sekitar kita atau di cabang-cabang kita di klinik kita, kadang ada tuh teman-teman yang terus asik sibuk main game, ya, trading, ya. Itu kan bentuk dari maksiat, ya, atau melakukan maksiatan yang lainnya, atau bahkan sampai malas enggan untuk beribadah, karena malas atau enggan untuk beribadah, ya, cenderung lebih suka kepada perbuatan-perbuatan mubadir, itu kan bagian dari maksiat. Maka di saat datang waktu azan pun
teman-teman di sekitarnya pun mereka akan enggan untuk mengajak dan mengingatkan. Ya. Dan itu juga bisa disebabkan dari dampak maksiat yang kita perbuat. Di saat orang yang di sebelah kita saja, ya, orang yang di samping kita saja tidak mau mengingatkan kita, mengajak kita untuk taat, untuk beribadah kepada Allah. Sementara dirinya, orang tersebut akan terus tersesat semakin jauh ke dalam jurang dosa dan maksiat. Naudzubillah. Ini teman-teman, dampak buruk dari maksiat itu, orang yang di samping kita pun bisa nggak peduli untuk mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkinan kedua, ia akan bergabung dengan orang lain yang memiliki perilaku yang sama. Ya. Sama-sama suka berbuat dosa dan maksiat. Mereka akan membentuk sebuah kekuatan atau sebuah komunitas, yakni kekuatan keburukan dan kebatilan. Ya. Atau majelis keburukan, ya. Mereka berperilaku buruk, gemar melakukan maksiat, bahkan mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk berbuat dosa dan maksiat. Pelaku maksiat yang terkucil dari teman atau komunitas orang-orang yang baik, ia akan merasa terasing. Bahkan mungkin rasa keterasingan ini, ya teman-teman, akan terjadi antara dirinya dengan istrinya atau dengan anak-anaknya, naudzubillah, atau dengan keluarganya. Ya, naudzubillah. Salah seorang salaf berkata, inilah asillah fa'arodzalika fi khalqi dabati wa imraati. Ya, artinya, sungguh ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, maka aku melihat pengaruhnya pada tingkah hewan tungganganku dan akhlak istriku. Ini teman-teman. Pengaruh maksiat terhadap binatang peliharaan kita saja berpengaruh. Ya. Contoh kita melihara kuda, punya kuda atau binatang yang lain, dia yang biasanya nurut akan menjadi tidak nurut. Apalagi pengaruhnya kepada akhlak istri. Nih, ya, akhlak istri kita. Istri kita apa istri-istri kita? Ya, bisa jadi juga, ya, anak-anak kita, ya, kurang taat kepada kita, kurang patuh kepada kita, ya, diarahkan untuk belajar, untuk taklim, untuk ngaji, untuk hafalan, ya, untuk belajar, susah dan enggan tidak mau, bisa jadi juga penyebabnya dari maksiat yang kita perbuat, ya, sesuai perkataan ini. Atau bisa jadi tidak taat dan patuhnya istri kita. Ini teman-teman simak betul, ya. Tidak patuh dan tidak taatnya istri kita juga bisa jadi disebabkan karena ada dampak-dampak maksiat yang kita perbuat. Maka kita harus bermuhasabah. Apabila istri kita cenderung menjadi pembangkang, cenderung menjadi pembantah, ya, tidak mau bersyukur, ya, atas apa-apa yang telah kita kerjakan, bisa jadi ini adalah dampak dari maksiat yang telah kita perbuat. Ya, maka perhatikan itu. Kemudian pengaruh maksiat yang kelima adalah urusan kita akan menjadi sulit. Ya. Pengaruh maksiat juga berdampak pada persoalan urusan yang sedang kita hadapi. Ya. Urusan sehari-hari kita, persoalan sehari-hari kita, pekerjaan sehari-hari kita. Saat seseorang menghadapi sebuah masalah, tentu ia mengharapkan jalan keluar, ya, sesegera mungkin. Proses yang ia tempuh dalam mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi ini akan menjadi lebih sulit akibat dari kemaksiatan yang ia lakukan. Persis, ya, seperti kebalikan dari takwa ini. Ya. Ketika seseorang menjaga dirinya untuk selalu bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, ya. Upaya ketakwaan itu dengan kemudahan dalam menghadapi setiap urusan. Ya.
Dalam hal ini ya kita kutip firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ya, surat At-Talaq ayat 4. Dan bisa jadi teman-teman, kesulitan-kesulitan yang kita rasakan ya teman-teman, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi setiap hari. Padahal hakikatnya sama di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan ini padahal hakikat pekerjaan itu mudah. Tapi kenapa menjadi susah, kenapa menjadi rumit, kenapa menjadi sulit? Bisa jadi ini dampak dari maksiat yang kita hadapi, yang kita lakukan, yang kita perbuat sendiri. Ya. Nah, dampak dari maksiat itu juga menyebabkan kesulitan, kesusahan dari masalah-masalah kehidupan kita. Yang sebenarnya masalah itu ringan, ya, masalah itu tidak berat, menjadi sulit, menjadi susah. Ya, masalah apapun dalam kehidupan kita, itu bisa jadi penyebabnya adalah dari maksiat-maksiat yang kita perbuat, atau masalah pekerjaan kita, atau bahkan di cabang kita, ya, di cabang kita, omset nggak naik-naik. Ya, kita cek itu ada nggak aturan-aturan yang kita langgar di situ. Karena melanggar aturan, ya tidak mematuhi aturan adalah bagian dari sebuah kemaksiatan. Entah itu aturan yang ditetapkan oleh Allah ataupun aturan-aturan yang baik yang telah disepakati dan ditetapkan oleh manusia. Ini penting teman-teman. Cek deh teman-teman kita di cabang atau bahkan diri kita sendiri. Ayo. Jadi kesulitan-kesulitan kita di cabang-cabang kita ada dampak dari maksiat-maksiat yang kita perbuat. Apalagi kalau sampai maksiatnya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kita masuk kepada pengaruh maksiat ke-6. Ya. Pengaruh maksiat ke-6 itu akan menjadikan hati kita menjadi gelap. Ya. Apa yang akan kita rasakan, teman-teman nih ya, teman-teman apa yang akan teman-teman rasakan apabila berada di sebuah ruangan yang gelap, ya, tanpa cahaya sedikit pun? Kira-kira apa? Yang kita lihat hanyalah kegelapan di sana sini, kanan gelap, kiri gelap, lihat ke atas gelap, ke bawah gelap. Ya, dan sesehat apapun mata kita yang kita miliki tak akan ada gunanya. Ya. Sehat apapun mata kita yang kita miliki tak akan ada gunanya ketika berada di ruangan yang gelap dan pekat. Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika berada di jalan yang gelap gulita tanpa cahaya? Ya, tentu kita akan berjalan ke sembarang arah. Tabrak sana, tabrak sini, ya, terperosok ke kanan, terperosok ke kiri, masuk ke got, ada lubang, terperosok lubang, ada comberan, terperosok ke comberan, atau bahkan ada ekebo di jalan, keinjak sama kita, ya. Ya. Kita akan kehilangan arah, ya, di saat hati kita menjadi gelap. Kita akan tersesat. Seperti itulah suasana hati kita, ya, ketika dipenuhi dengan kemaksiatan. Hati akan menjadi gelap gulita akibat pengaruh maksiat yang dilakukan oleh pemilik hati itu. Apabila hati gelap, pekat, maka ia akan memberikan petunjuk yang tak berarah atau petunjuk yang benar tidak benar kepada anggota badan kita, mengarahkan kepada anggota badan kita kepada hal-hal yang tidak benar. Contoh soal, ya, langkah kakinya akan tersesat, akan diarahkan ke langkah-langkah yang buruk, ke langkah-langkah yang tidak baik, atau bahkan melakukan perbuatan maksiat kembali. Itu langkah kaki. Atau mungkin gerakan tangannya, ya, akan terarah, ya. Gerakan tangannya
akan tak terarah. Contoh seharian full nih, ini aja. Ada azan pun ya nggak dengar dia. Ini terus. Ini gerakan tangannya pun akan fokus kepada apa yang ia pegang saat itu. Apa itu? Main game, trading, alhamdulillah. Ini bisa jadi hal itu ya penyebab dari maksiat kita. Ya semakin kita berbuat maksiat, yaitu itu yang akan terulang, itu yang akan kita lakukan terus menerus. Ya. Dan iya kita akan terlepas dari petunjuk dan hidayah Allah. Na'udzubillah. Petunjuk atau hidayah Allah saja tidak akan masuk ke dalam hati kita. Padahal kita di setiap hari, setiap saat itu membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita kutip ya hadis innalil hasanati nura fi qalbi wa zina fil wajhi wa qata fil badani wa siyatan fil rizqi wa mahabbatan fil qulub wa mahabbatan fil qulubil khalqi wa innalis sayati dulmatun fi qalbi wa shayna fil wajhi wa wahna fil badan wa naqsa fil rizqi wa ba'data fi qulubil khalqi. Yang artinya sesungguhnya kebaikan itu memiliki pancaran yang akan tampak di wajah, cahaya yang ada di dalam hati, keluasan di dalam rezeki. Makanya ini semuanya berurutan, ini dibahas dari awal tadi. Ya. Keluasan di dalam rezeki, kekuatan di dalam badan, ya. Dan kecintaan di dalam hati. Ya. Kecintaan di dalam hati-hati para makhluk. Sebaliknya, ya, keburukan itu memiliki pancaran warna hitam yang tampak di wajah. Kegelapan di dalam hati, kelemahan di dalam badan, kesempitan di dalam rizki, serta kebencian di dalam hati para makhluk. Mohon maaf ya, ini bukan hadis, tapi ini adalah dikutip dari buku Ibnu Qayyim, ya Al-Jauziyah, ya. Dari buku Rodotul Muhibbin wa Nuzatul Mustaqain, ya, halaman 441. Ya. Ini begitu dahsyatnya pengaruh terkait dengan maksiat itu, ya, sampai berurutan disebutkan dari atas tadi, yaitu pengaruhnya terhadap rezeki, pengaruhnya terhadap hati, pengaruhnya terhadap kehidupan, pengaruhnya terhadap permasalahan kita. Ya, pengaruhnya terhadap urusan kita, urusan dunia kita, atau bahkan urusan akhirat kita. Dan kemudian pengaruh maksiat yang berikutnya adalah pengaruh maksiat yang ketujuh, ya, hati dan badan menjadi lemah. Nah, ini penting nih teman-teman. Ya, bisa jadi fisik kita menjadi lemah, hati kita menjadi lemah. Ya, juga pengaruh maksiat atau dampak pada lemahnya hati dan badan. Hati yang sehat dan kuat adalah hati yang dipenuhi oleh cahaya sebagai buah dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semakin banyak ya cahaya yang masuk ke dalam hati, maka hati juga akan menjadi semakin kuat dan sehat. Sedangkan hati yang sakit dan lemah adalah hati yang dipenuhi dengan kegelapan sebagai buah dari sebuah kemaksiatan atau perbuatan maksiat yang kita lakukan. Semakin banyak melakukan dosa dan maksiat, semakin banyak pula kegelapan yang meliputi hati. Maka hati juga menjadi semakin lemah. Hati juga menjadi semakin sakit. Ya. Seperti dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhat sawal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasada kullu ala wa hiya qalbi. Ya. Dan di dalam hati manusia
Ya, di dalam dada manusia itu ada segumpal daging. Ya, apabila segumpal daging itu sehat, baik, maka baik pula lah semua seluruh tubuhnya. Tapi apabila segumpal daging itu sakit, maka sakit pula lah semuanya, atau buruk pula lah semuanya, atau bahkan perilakunya. Ya. Seperti contoh, orang jahat yang banyak dosa, ya, mesti memiliki tubuh yang kekal. Ia tetap saja disebut sebagai orang yang lemah. Ya. Kekuatan fisiknya akan selalu mengkhianatinya. Ya. Ketika jiwanya sedang membutuhkan. Sekuat apapun orang itu. Ya. Tapi kalau dia pelaku maksiat, hakikatnya dia adalah orang-orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Ya, karena kekuatan itu bukan dilihat dari seberapa kekuatan fisiknya. Ya. Tapi dilihat dari seberapa kuat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seberapa besar kekuatan orang tersebut, ya, dipakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dampak dari perbuatan maksiat ini, ya, juga membuat badan menjadi mudah sakit. Nah, ini cek nih teman-teman. Teman-teman yang mudah sakit, ya, bisa jadi penyebabnya dari perbuatan maksiat itu sendiri. Kan konsep sehat itu kan apabila terpenuhi 3 hal, ya enggak? Ya, sehat secara jasmani, ya, 1 itu disebut sehat. Sehat secara rohani, 2 rohaninya sehat, ya, pola pikirnya sehat. 3 sehat secara spiritual, ya. Spiritual itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, ketaatan, menjauhi maksiat, takwa. Ya, apabila ada salah satu dari 3 ini, ya, contoh dia sehat jasmani rohani, tapi spiritualnya nggak sehat, nggak taat kepada Allah, cenderung bermaksiat, ya sakit. Ya, apalagi kalau dia sama-sama saja sehat, spiritual sehat, jasmaninya sehat, ya, rohaninya nggak sehat, ya, pola pikirnya nggak sehat, ya juga disebut juga nggak sehat. Maka konsep sehat itu ya terpenuhinya 3 hal ini, tubuhnya dipakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan tubuh yang sehat. Inilah teman-teman, ya. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa memahami konsep-konsep dari pengaruh-pengaruh maksiat yang akan terjadi kepada diri kita. Kemudian kita masuk kepada pengaruh maksiat yang ke-8. Ya. Berat untuk melakukan ketaatan. Ini teman-teman. Ya. Pengaruh maksiat yang ke-8 adalah berat untuk melakukan ketaatan. Ini juga pengaruh maksiat yang tak kalah bahaya, ya. Ya, dalam menjadikan seseorang merasa berat untuk taat, ya, untuk melakukan ibadah. Ketika seseorang sudah terjebak dalam kemaksiatan, ya, noda-noda hitam kemaksiatannya yang mengotori hatinya tersebut menjadikannya jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas, berat. Ya. Sebab maksiat adalah kebalikan dari taat. Ya, jika seseorang telah memutuskan untuk mendekat kepada maksiat, pada saat itu pula ia sedang berjalan, ya, menjauh dari taat. Orang yang terlanjur senang dengan maksiat, maka ia akan berat untuk taat. Ya, orang yang sudah terlanjur senang untuk berbuat maksiat,
maka ia akan berat untuk melakukan ketaatan. Pengaruh maksiat ini tak hanya sekedar berat untuk taat, bahkan pengaruh maksiat sampai pada tahapan menghalangi, menjadi penghalang ya, seseorang untuk taat. Meski amal ketaatan yang ringan, perbuatan-perbuatan ibadah yang ringan dan mudah untuk dikerjakan. Maka di saat kita mau melakukan sebuah amalan, bahwa dan sebenarnya hakikatnya amalan itu mudah dan ringan, kemudian kita terhalang ya, dari perbuatan ketaatan tersebut, ya, bisa jadi yang menghalangi ya, adalah dari maksiat-maksiat sebelumnya yang telah kita perbuat. Ya. Kemudian kita sering merasa berat untuk taat karena pengaruh maksiat adalah bagian dari karakter munafik. Ya. Kita kutip firman Allah, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya. Begitu juga penyebab kita malas bangun tahajud. Ini alarm ini udah bunyi nih. Reng teng teng teng, reng teng teng teng, reng teng teng teng. Tapi bunyi aja. Bangun. Cuman dimatikan. Tidur lagi masih lama. Terus-menerus seperti itu. Ya. Bisa itu penyebabnya penyebab dari maksiat-maksiat yang kita perbuat. Dan juga di saat kita mau bangun subuh nih, mau sholat subuh, kita sudah setel alarm, padahal bunyi itu alarm, tetap saja, masih sekian menit lagi. Ya, kemudian terdengar azan, baru azan. Ya, kemudian azan selesai, baru selesai azan, belum mau qomat. Kemudian udah qomat tuh, baru qomat sebentar lagi. Sampai akhirnya bablas tidak mengikuti sholat jamaah di masjid. Ya. Dan jelas itu adalah penyebabnya dampak dari maksiat-maksiat yang kita perbuat, ya, yang menghalangi kita untuk taat dan beribadah kepada Allah. Apalagi yang berkaitannya dengan sholat subuh dan sholat isya. Ya. Karena orang-orang munafik ini akan merasa berat di saat menjalankan sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Itu teman-teman. Ya. Begitu bahayanya dampak maksiat, bahkan sampai kepada ketaatan kita pun menjadi korban. Ya. Korban dari dampak-dampak maksiat. Atau maksiat itu menjadi penghalang. Ya. Menghalangi kita dari ketaatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada pengaruh maksiat ke-9. Ya. Yang terakhir nih teman-teman. Ya. Pengaruh maksiat yang ke-9 adalah memendekkan dan menghilangkan berkah usia. Ya. Mana bisa sih memendekkan usia maksiat itu? Ya mungkin itu pertanyaannya ya. Ya bisa, ya, karena ini terkait dengan masalah berkah. Ya. Perbuatan manusia, perbuatan maksiat yang diperbuat manusia dapat memendekkan usia seseorang. Jelasnya, yaitu perjalanan usia seseorang itu selalu diiringi dengan keberkahan. Itu fitrah. Ya, kalau kita lakukan untuk kebaikan. Ya, keberkahan itu hanya akan didapat diraih jika ia gunakan usianya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Ya, keberkahan itu usianya, keberkahan usia itu ya hanya dapat diraih jika ia gunakan usianya, umurnya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, ya, jika perjalanan usia seseorang hanya digunakan
untuk melakukan kemaksiatan, maka ia akan kehilangan keberkahan. Sementara usianya tidak akan pernah berhenti melaju. Ya, contoh, kita sudah dipatok usia kita 60 tahun. Ya. Setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap hari, ya usia kita berjalan terus mengurangi dari jatah 60 tahun itu. Ya. Dan dampak maksiat itu memendekkan usia. Ya, yang dimaksud memendekkan usia, yaitu itu tadi. Ya, usianya tidak berkah. Ya. Bukan jadi cepat mati, bukan, tapi keberkahan lebih kepada letak keberkahan usianya itu sendiri. Ya, karena ada pengaruh hatinya yang mati tadi yang sudah kita bahas dari awal tadi. Ya, hatinya menjadi kosong hampa. Itu seperti itu. Jadi pada prinsipnya amal ketaatan itu akan menambah usia, menambah keberkahan usia kita. Sedangkan maksiat itu akan memendekkan usia. Hilang keberkahan usia kita. Ya. Itulah usia kehidupan yang hakiki apabila usia kita digunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Dan sangat disayangkan jika usia yang sangat pendek yang kita miliki ini hanya habis digunakan untuk maksiat, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Lantas, apalah artinya kita hidup di dunia ini kalau tidak ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Jangankan buat orang lain, ya, untuk diri kita saja usia kita tidak bermanfaat. Percuma saja kita memohon kepada Allah, ya, agar diberi panjang umur, ya, jika hanya akan menambah dosa dari kemaksiatan yang kita lakukan. Allahumma tawil umuri, seperti itu doanya, minta diberikan umur yang panjang. Tapi kalau sampai umurnya, ya, waktunya disia-siakan hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, sangat rugi dan sangat sia-sia karena keberkahan usianya akan hilang. Ya. Seperti kita kutip firman Allah, ya, ya wadu ahaduhum law yu'amaru alfas sanati wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayu ammar. Ya, artinya masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Ya, padahal panjang umur itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Ya, percuma saja. Ya, kita meminta diberikan umur 100 atau 200.000 tahun. Ya. Tapi kalau usia-usia kita, waktu-waktu kita, hari-hari kita, dari detik kita, dari menit kita, ya, dari hari-hari kita, dari minggu per minggu, bulan per bulan, tahun per tahun, hanya itu saja yang dikerjakan. Maksiat anfaidah, tidak ada gunanya. Ya, dilakukan untuk perbuatan-perbuatan yang mubazir. Ya, innal mubadirin kanu manusiatin. Begitu juga usia kita. Ya. Usia kita digunakan untuk perkara-perkara yang anfaidah, yang tidak bermanfaat, yang akan mubazir. Ya, percuma saja umur kita panjang. Ya, kalau hanya digunakan untuk maksiat. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Itulah teman-teman. Ya, begitu dahsyatnya pengaruh maksiat terhadap kehidupan kita di dunia ini, semestinya membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut atas siksaannya. Ya. Jangankan di akhirat nanti, di dunianya saja ini sudah ada, ya, dampak dari maksiat-maksiat yang kita rasakan. Ya. Kemudian rasa takut kita kepada Allah atas siksanya tersebut semestinya menumbuhkan sikap taat, ya, dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
terhadap aturan-aturan lah tentunya ya, karena seperti saya sampaikan di awal tadi bahwasanya maksiat itu adalah ketidaktaatan kita, ketidakpatuhan kita kepada hukum-hukum yang telah Allah tetapkan ataupun hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh manusia yang telah disepakati. Lalu sikap taat dan patuh tersebut terwujud dalam bentuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Sikap patuh itu melaksanakan semua aturan yang ada. Ya. Aturan-aturan itu kan kita kerjakan dalam keseharian. Ya. Dalam ranah ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Ya. Melaksanakan, menjalankan semua perintah-perintahnya, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ya, begitu juga dalam ranah muamalah, ya, entah itu bekerja ataupun berdagang, sama, ya. Dalam bekerja, di saat itu ada aturan, tidak ditaati, tidak diikuti, yaitu maksiat. Aturan apa itu? Apapun di tempat kerja kita yang sudah menjadi kesepakatan kita, ya, baik itu aturan-aturan yang baru maupun aturan-aturan yang sama. Ya. Begitu juga dalam ranah muamalah, perdagangan, jual beli. Ya, aturan-aturan dalam sebuah jual beli perdagangan tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, ada kecurangan di situ, ya sama. Ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari sebuah kemaksiatan dan bahkan akan menyengsarakan diri kita. Ya. Itulah teman-teman ya terkait dengan materi-materi kajian pada pagi hari ini. Ya. Pengaruh besar ya dampak maksiat di dalam kehidupan kita, di dalam dunia saja sudah terlihat, apalagi nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Karena setiap hari kita, setiap detik kita, hisab itu ada dan Allah melalui malaikatnya menilai apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan. Ya, mungkin itu teman-teman ya terkait dengan materi singkat ya pada pagi hari ini. Ya, saya apabila banyak salah kata-kata itu juga dari kebodohan saya ya, karena saya juga ilmunya terbatas. Ya, saya sebenarnya bukan ustadz ya. Saya sebenarnya bukan ustadz ya, karena ilmunya masih sangat terbatas. Tapi ini bentuk dari partisipasi saya untuk mengajak teman-teman ya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak kekurangan, kesalahan itu bentuk dari kejahilan ya atau kebodohan dari saya, dan apabila ada manfaatnya itu datangnya dari Allah. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya dan dosa teman-teman semua. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Hamba yang selalu taat kepada Allah ya dalam menjalankan segala bentuk aktivitas ibadah dan amaliyah-amaliyah yang lain. Undur maqala wala tandur maqala. Janganlah kau melihat siapa yang menyampaikan ya, tapi dengarkanlah, simaklah, amalkanlah apa yang telah disampaikan. Itu kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Ya. Sekali lagi banyak salah kata-kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.